Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemandangan dari pergunungan bersalju yang berada di negara Georgia. Tidak lama, scene langsung beralih lagi kepada sepasang kekasih bernama Mia dan Max yang berencana untuk liburan panjang. Sembari menikmati suasana bersalju, mereka juga berniat untuk berseluncur pada esok hari. Kebetulan, selama berada di wilayah ini, mereka pun akan menginap di sebuah hotel terdekat yang harganya sendiri tidaklah terlalu mahal. Good afternoon. What's the name for your residence? Well, bragging already? Nah, if anything, you're the impress. He's been going on about it. Di saat sedang check-in, Max sengaja mencari-cari informasi mengenai tempat perseluncuran mereka yang bernama Black Ridge. Namun, si resepsionis hotel tidaklah menyarankan untuk pergi ke tempat tersebut. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali kabar tentang wisatawan yang hilang serta meninggal dalam keadaan misterius. Tapi namanya juga keras kepala ya. Jadinya Max masih saja ingin pergi ke sana dan ia juga memesan sebuah helikopter untuk mengantarnya bersama Mia pada esok hari. Lalu Max bersama Mia yang baru saja bermesraan pun tidak sanggup lagi untuk memelekkan mata mereka berdua. Hanya saja pada saat itu Mia nggak sengaja mendengar sebuah ketukan dari luar pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata ketukan itu berasal dari si resepsionis yang lagi-lagi menyuruh mereka untuk tidak berkunjung ke Black Ridge. Kemudian, hari pun sudahlah berganti dan waktu berlibur Max bersama Mia akan terhitung sejak hari ini. Pada hari pertamanya, Mia tidak sengaja melihat sebuah cincin yang sudah dibawa Max di dalam tas miliknya. Jelas, hal tersebut menandakan bahwa ia akan segera dilamar oleh Max yang secara diam-diam sudah merahasiakan rencana itu. Akan tetapi, baru saja mereka berdua keluar dari hotel, Max bersama Mia pun langsung disambut dengan sebuah jasad yang telah lama berada di wilayah Black Ridge. Jasad itu sendiri merupakan jasad dari seorang peseluncur yang harus tewas dengan keadaan sudah terkubur di bawah tumpukan salju. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas mereka berdua pun diperingatkan untuk selalu hati-hati apabila berada di wilayah Black Ridge. Apalagi, jangkauan sinyal tidak akan terdeteksi sama sekali di wilayah tersebut yang secara geografis sangat-sangat jauh dari pemukiman penduduk. Dalam momen seperti ini, nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Mia untuk menghadapi kekasihnya yang betul-betul keras kepala. Mau dikasih tahu kayak gimana juga, Mia cuma nurut aja sambil berpikiran bahwa ia akan segera dilamar. Okay, wait. Let's go. That's the Black Ridge on the left. Singkat waktu, sepasang kekasih itu pun sudahlah diantar ke wilayah Black Ridge yang pada saat ini tidak lagi dikunjungi oleh para peseluncur. Lain halnya dengan Max dan juga Mia yang langsung aja meluncur dengan begitu semangat. Tidak peduli lagi mau ada berapa mayat yang terkubur di bawah tumpukan salju, mereka berdua terus-terusan melaju sampai menerobos lebatnya kabut yang berada di lereng gunung. Yang celakanya, dalam keadaan seperti inilah, Mia mulai dikejar oleh seseorang serta sengaja ditabrak dari belakang. Alhasil, Mia yang baru terbangun dari pingsannya pun harus menyadari bahwa sang kekasih tidak lagi berada di tempat yang sama. Udah diteriakin sekencang mungkin, tetap saja Mia tidak mendapatkan sautan dari Max yang sudah hilang secara misterius. Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan, dan juga tidak ada siapapun, membuat Mia harus terus berjalan sambil menyusuri pegunungan salju yang begitu dingin. Kemudian, tidak jauh dari lokasinya terjatuh, Mia pun gak sengaja melihat keberadaan Max yang sedang berdiri di ujung sana. Secara perlahan namun pasti, ia terus-terusan memanggil nama kekasihnya yang hanya mampu berdiri tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Max? This is not funny!
Are you okay? Dan ternyata, keberadaan Max hanyalah sebuah pancingan bagi Mia sendiri yang terus berusaha untuk mengejar si sosok misterius. Sampai-sampai Mia juga diarahkan untuk mendaki ke salah satu puncak gunung yang lagi-lagi usaha tersebut harus berakhir dengan percuma. Tidak sampai di situ, Mia yang masih berada di bawah tumpukan salju pun harus mendapati lagi sebuah cobaan. Lebih tepatnya, si sosok misterius itu sengaja untuk terus menancapkan besi tajam secara berulang demi memastikan kalau korbannya sudah tewas secara mengenaskan. Beruntung, Mia berhasil selamat dari aksi tersebut yang berujung ia pun mulai ditolong oleh seseorang. Kalau dilihat-lihat sih, orang yang menolong Mia ternyata merupakan seorang pria tua yang dimana pria tua itu langsung berkata kalau Mia seharusnya tidak pergi ke wilayah ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan Mia sendiri masih berkeinginan untuk mencari jejak Max alias kekasihnya. Dari malam itulah, waktu pun berlalu dengan cepat yang kini Mia harus menempuh lagi sebuah perjalanan panjang. Namun anehnya, keberadaan si pria tua sama sekali tidak terlihat walaupun sudah dicari ke sana kemari. Dan yang bikin makin mengganjal, bukannya Mia menemukan si pria tua, dia malah nggak sengaja melihat sarung tangan milik Max yang sedang berada di halaman rumah tersebut. Atas terkuaknya pertanda ini, Mia pun langsung bergegas untuk pergi secepat mungkin menggunakan motor salju yang baru saja ia temukan. Tapi lagi-lagi, kunci motor itu ternyata sudah berada di tangan si orang misterius yang sengaja menyuruh Mia untuk mengejarnya. Di sisi lain, dua orang penyelamat baru saja tiba di Black Ridge untuk melakukan patroli selama 1 hari penuh. Hanya saja sampai hari ketiga tiba, kedatangan dua orang itu sama sekali tidak disadari oleh Mia yang berada cukup jauh dari pintu masuk. Bahkan di saat keberadaannya sudah cukup dekat, Mia malah kehabisan tenaga sampai-sampai ia pun harus ditinggal pergi. Sungguh miris bukan? Tanpa mendapatkan pertolongan sama sekali, Mia terpaksa harus bertahan hidup sendirian lagi. Ya gimana ya, udah sengaja pergi jauh-jauh untuk berlibur, siapa sangka malah berujung seperti ini. Tidak jauh dari keberadaannya, Mia kembali menemukan sarung tangan milik Max yang tergantung di depan sebuah tenda. Tenda ini sendiri tidaklah terlihat seperti tenda manusia normal pada umumnya, melainkan lebih terlihat seperti markas dari seseorang. Di dalamnya sendiri terdapat banyak lilin serta berbagai tanda salib yang sengaja ditunjukkan untuk seorang anak perempuan. Dan ketika dimasuki lagi lebih dalam, betapa terkejutnya Mia setelah ia melihat keberadaan si pria tua yang sedang tergantung lemas dengan mulut yang dipenuhi darah. Seketika itu juga, pria itu langsung menyuruh Mia untuk berlari sekencang mungkin demi menghindar dari kejaran sosok tersebut. Dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mia selain berpacu dengan waktu. Ia juga harus pintar-pintar untuk bisa memanfaatkan situasi demi mencari keberadaan Max yang sampai saat ini tidak jelas posisinya ada di mana. Lalu, untuk pertama kalinya, Mia pun berhasil menemukan keberadaan sebuah sungai yang bisa ia gunakan untuk memperlambat gerak dari si sosok misterius. Yang seperti kita tahu, sosok itu selalu menggunakan motor saljunya demi bisa berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
Ketika hari berganti, waktu pun semakin cepat berlalu dan tidak terasa kalau sekarang ini Mia sudah bertahan sampai hari keempat. Sulit memang untuk bisa bertahan sejauh ini, apalagi Mia yang sudah terlalu lemas pun masih harus terus mencari keberadaan Max. Tapi siapa sangka, tidak jauh dari tempatnya beristirahat, Mia mulai melihat bayang-bayang dari keberadaan seseorang yang sedang berdiri di ujung sana. Tentu dong, dari apa yang ia lihat, Mia langsung mendatangi sosok tersebut tanpa perlu bertanya-tanya lagi. Yang luar biasanya, Mia memang benar-benar menemukan keberadaan Max, tapi Max yang sekarang sudahlah menyerupai boneka salju. Tidak lupa juga, dari apa yang ia temukan ini, Mia masih bisa melihat ketulusan hati dari sang kekasih yang berniat untuk melamarnya. I'm ready for everything. Tapi ya dikarenakan kekasihnya itu sudah berwujud seperti boneka salju, jadinya Mia pun bertekad untuk melompat bersama dari ketinggian. Luar biasanya, sampai hari kelima, Mia ternyata masih saja bisa bertahan hidup walau ia sudah benar-benar sekarat. Tidak diketahui pasti apa yang akan ia lakukan, namun yang jelas terkuak sudah siapa sebenarnya sosok yang berada di balik topeng tersebut. Dan ternyata, segala kejadian yang sudah terjadi di tempat ini sengaja dilakukan oleh si resepsionis hotel. Dengan alasan ia ingin membalas tragedi kematian dari anak satu-satunya yang sudah ditabrak oleh salah satu peseluncur. Kejadian yang terjadi pada 3 bulan yang lalu itu membuat ia dendam setengah mati dengan para peseluncur. Dendam itu pun juga dirasakan oleh si pria tua yang ternyata merupakan kakek dari anak tersebut. Tapi pria itu hanya beraksi sekali saja, sedangkan sisanya ia tidak pernah campur tangan sama sekali. Karena ia tahu kalau tindakan anaknya itu sudahlah kelewat batas dan berujung ia langsung bergegas untuk menolong Mia. Sampai-sampai di hari terakhir dirinya sendiri juga harus menjadi korban dari aksi gila yang sudah dilakukan oleh anaknya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Let It Snow 2020. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.